Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Knowledge, ketemu lagi di video kali ini. Video seputar ASN di channel ASN Knowledge. Kami selalu berbagi informasi yang bermanfaat dan menyampaikan kabar terbaik. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang fakta THR ASN dan gaji ke-13, serta tips mengelola uang THR. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam beberapa waktu yang lalu, Presiden telah mengumumkan dan menandatangani peraturan pemerintah tentang gaji ke-13 dan THR bagi ASN. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Nah, ini kondisi yang kita hadapi dalam beberapa waktu yang lalu. Jadi di bulan Ramadan ini, masyarakat harus kembali bersabar, lantaran sejumlah harga kebutuhan pokok merangkak naik. Belum stabilnya harga minyak goreng, hingga saat ini yang masih mahal, bahkan sempat sulit ditemukan. Ditambah lagi pada awal bulan April yang lalu, ada kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 11%. Yang ini menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Tidak hanya itu, sebelumnya pemerintah melalui PT Pertamina Persero juga telah menaikkan harga Pertamax LPG non-subsidi dan rencananya juga akan dilakukan kenaikan terhadap Pertalite. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya yang menjelang Lebaran seperti saat ini. Kondisi ini harus dihadapi oleh sebagian besar ASN. Di tengah kondisi ekonomi keuangan keluarga yang belum pulih sepenuhnya akibat tertundanya pencairan TPP, tunjangan kinerja, TKD atau TUKIN di awal tahun 2022 yang lalu. Di mana pencairan TPP di awal tahun 2022 ini sempat tertunda sampai 3 bulan bahkan lebih. Bahkan di antaranya mungkin ada beberapa yang sampai hari ini belum menerima. Nah, keterlambatan pencairan TPP ini tentu sangat mengganggu kondisi keuangan keluarga, karena kebutuhan keluarga ASN sebagian besar bergantung pada TPP ini. Namun, ada kabar baiknya. Kabar baik ini disampaikan oleh Presiden melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 14 April 2022 yang lalu, di mana Presiden Joko Widodo mengumumkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan PNS daerah, pensiunan, dan pejabat negara, serta memberikan tunjangan tambahan kinerja sebesar 50%. Ini tentu akan membantu kondisi keuangan keluarga di tengah kondisi yang dihadapi tadi pada saat di mana beberapa harga bahan pokok merangkak naik. Adapun tujuan pemberian THR dan gaji ke-13 ini, menurut Presiden, ada 2 tujuan dalam pemberian THR kali ini. Yang pertama adalah diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pemberian THR dan gaji ke-13 ini juga menurut Presiden sebagai wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 ini dilakukan seiring dengan diberikannya berbagai tambahan dukungan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat secara luas, khususnya golongan miskin dan rentan, sekaligus melengkapi strategi stimulasi ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan akan juga mampu mendorong percepatan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat. Dalam kesempatan yang lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, serta pensiunan PNS untuk memanfaatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan
gaji ke-13 dan tunjangan kinerja ini ketika nanti mudik lebaran. Hal itu, kata dia, mendorong perekonomian Indonesia semakin tumbuh positif, menambah daya beli masyarakat, dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dia juga mengajak, mari manfaatkan THR dan gaji ke-13 ini untuk mudik dan belanja di pasar-pasar tradisional. Ini kata Menpan. Selanjutnya, dasar hukum pemberian THR ini diantaranya adalah selain amanat Presiden, juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/2069/SC 26 tanggal 18 April 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kemudian berikutnya besaran THR. Pertama, jumlah THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi COVID, pemberian THR hanya diberikan kepada ASN selain eselon 2, sehingga jumlahnya lebih kecil. Kemudian yang kedua, tahun 2022 ini selain THR, kabar baiknya ASN juga mendapat gaji ke-13 dan tunjangan kinerja 50% bagi aparatur yang berhak mendapatkannya. Kemudian total penerima THR ASN pusat itu sebanyak 1,8 juta pegawai, ASN daerah 3,7 juta pegawai, pensiunan 3,3 juta pegawai. Kemudian anggarannya terdiri atas 103 triliun untuk PNS, TNI, dan Polri yang bekerja di pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga. 15 triliun untuk PNS daerah maupun P3K, serta 9 miliar untuk pensiunan. Adapun rencana realisasinya adalah, realisasi pencairan THR ini akan diberikan pada H-10 sebelum Lebaran Idul Fitri. Namun, jika terdapat kendala secara teknis, maka THR tetap dibayarkan setelah Lebaran. Sementara untuk gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juli tahun 2022 saat memasuki tahun ajaran baru sekolah. Nah, bagaimana kita menyiasati dana THR ini? Berikut tips mengelola THR. Yang pertama adalah buat perencanaan alokasi dana THR. Catat rencana pengeluaran dari dana THR yang akan diterima. Dengan membuat catatan perencanaan keuangan yang matang, akan diketahui skala prioritas mana yang penting dan mana yang dapat ditunda. Jadi nanti kita apa yang akan dibeli, buat skala prioritasnya, mana yang penting, prioritas, dan bisa ditunda. Bila tanpa perencanaan keuangan yang matang, dikhawatirkan dana THR habis begitu saja. Nah, bijak dan berhati-hati dalam mengeluarkan uang THR, ini akan sangat membantu dalam pengelolaan uang THR yang kita terima. Sifat lapar mata terhadap beberapa barang menjadi satu faktor pendorong yang membuat uang THR cepat habis. Maka mulailah menahan nafsu untuk berbelanja, terutama belanja online ya. Tips yang kedua adalah prioritaskan untuk membayar zakat atau sedekah. Alokasi dana THR tidak hanya untuk belanja, sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang diterima, serta menunaikan kewajiban, prioritaskan dari dana THR tersebut untuk membayar zakat maupun sedekah. Terutama bagi umat muslim, membayar zakat fitrah itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Tips yang ketiga adalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran.
Nah, menjelang Lebaran tentu banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Alokasikan dana THR tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya pokok, prioritas ya, untuk memenuhi Lebaran sesuai dengan skala prioritasnya. Seperti anggaran beli baju baru, mudik ke kampung halaman, menyiapkan bingkisan, parcel atau hampers untuk kerabat atau keluarga, serta berbagi dengan sesama dan lain-lain. Tips yang keempat, alokasikan untuk membayar hutang. Nah, ini juga yang paling penting. Dari dana THR yang diterima, selain dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana dijelaskan di atas, juga bisa digunakan untuk meringankan beban hutang. Inventarisir hutang yang dapat dibayar atau dicicil dengan dana THR yang diterima. Meskipun tidak langsung dapat melunasinya, minimal dengan mencicil hutang tersebut, beban pengeluaran nantinya akan lebih ringan. Membayar hutang dengan segera juga dapat menghindari dari rasa cemas atau gelisah atas beban hutang yang ada. Tips yang terakhir, pastikan menabung. Yang terpenting, jangan sampai lupa untuk menyisihkan uang dana THR ini untuk menabung. Menabung ini bisa digunakan untuk keperluan mendesak di hari yang akan datang. Dana tabungan ini akan sangat membantu pada saat kita butuh dana mendadak. Seperti kemarin misalnya pencairan TPP tertunda, kita bisa manfaatkan dari tabungan. Kalau selama ini mungkin tabungan mengandalkan dari gaji yang rutin, nah dengan adanya THR ini juga bisa menambah saldo tabungan kita. Tabungan uang tersebut bisa dijadikan sebagai dana darurat sehingga dapat memenuhi kebutuhan tak terduga di masa depan. Demikian 5 tips pengelolaan dana THR yang diterima. Semoga bermanfaat dan semoga THR yang kita terima menjadi berkah untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kekuatan sampai hari kemenangan. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga tonton video-video lainnya ya. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.